Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Ashgabat adalah ibu kota yang sekaligus kota terbesar di Turkmenistan yang dikenal memiliki arsitektur yang mengesankan. Setiap bangunan di Ashgabat terbuat dari marmer putih, yang sebagian besar diimpor dari Cina dan Vietnam, yang kemudian membuat kota ini dikenal sebagai kota marmer. Ashgabat juga dikenal dengan beberapa rekor dunia yang diraihnya, seperti memiliki jumlah bangunan dengan fasad marmer putih terbanyak di dunia yang telah dicatat dalam Guinness World Records. Selain itu, kota ini juga memiliki beberapa landmark penting, seperti menara televisi Ashgabat yang menjadi salah satu menara televisi tertinggi di dunia, ditambah dengan monumen kemerdekaan, yang merupakan simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Turkmenistan. Ashgabat dimulai dari sebuah desa kecil. Mulanya kota ini didirikan sebagai benteng Kekaisaran Rusia pada tahun 1881 setelah mereka menguasai wilayah ini dari Kekaisaran Persia melalui Perjanjian Ahal. Itulah mengapa nama Ashgabat yang dikenal oleh dunia hari ini, berasal dari kata dalam bahasa Persia yang berarti kota cinta, atau kota yang dibangun oleh cinta. Di bawah kendali Kekaisaran Rusia, Ashgabat kemudian berkembang menjadi pusat administrasi penting di wilayah tersebut. Tetapi, kemudian pada tahun 1948, sebuah gempa dahsyat menghancurkan kota ini. Gempa bumi Ashgabat yang terjadi pada tanggal 6 Oktober tahun 1948 merupakan peristiwa paling tragis dalam sejarah kota ini. Gempa tersebut memiliki kekuatan yang diperkirakan antara 7,3 hingga 7,5 dalam skala Richter, meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa angkanya bisa lebih tinggi dari itu. Gempa ini memberikan dampak yang sangat dahsyat, dengan kerusakan yang meluas di seluruh kota Ashgabat serta desa-desa di sekitarnya. Dan karena terjadi di tengah malam, banyak penduduk yang tertidur dan tidak siap menghadapi bencana tersebut, kemudian menyebabkan jumlah korban jiwa yang sangat tinggi. Estimasi jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 110.000 korban tewas, dan menjadikannya sebagai salah satu gempa bumi paling mematikan dalam sejarah. Kendati demikian, pemerintah saat itu yang dikenal dengan kebijakannya yang tertutup serta kontrol yang ketat terhadap informasi, memberlakukan sensor ketat terhadap berita tentang gempa bumi. Laporan resmi mengenai skala bencana serta jumlah korban, ditahan dari publik, serta komunitas internasional. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penilaian penuh terhadap dampak gempa bumi, serta dalam koordinasi upaya bantuan dan pemulihan. Dalam upaya pemulihan pasca gempa, kota Ashgabat dibangun kembali dengan perencanaan yang lebih matang untuk ketahanan terhadap gempa bumi di masa depan. Pembangunan kembali ini, termasuk penerapan standar bangunan baru. Gempa bumi tahun 1948 di Ashgabat jadi peristiwa penting dalam sejarah Turkmenistan, yang kemudian menandai titik balik dalam pengelolaan bencana dan perencanaan kota di negara tersebut. Setelah kemerdekaan Turkmenistan dari Uni Soviet pada tahun 1991, Ashgabat mengalami perubahan yang signifikan dengan pembangunan skala besar yang didanai oleh pemerintah, untuk menciptakan tatanan modern dan lebih cantik. Hal ini meliputi pembangunan gedung pemerintah, taman, monumen, serta fasilitas olahraga yang sangat besar. Kemudian, di bawah pemerintahan Saparmurat Niyazov, Ashgabat dibangun kembali dengan konsep kota putih. Dan untuk mewujudkan kota putih, semua gedung pemerintahan dan pemukiman warga diminta untuk menggunakan marmer putih. Kemudian agar konsep kota putih ini lebih sempurna,
Presiden Gurbanguly Berdimuhamedov menerapkan sebuah peraturan ketat, yaitu hanya mengizinkan kendaraan berwarna putih dan perak untuk melintas di Ashgabat. Karena itu, mobil dinas pemerintahan diganti dengan warna putih atau perak. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengganti warna mobil mereka dengan warna putih, sehingga pemilik mobil berwarna gelap terpaksa mengeluarkan uang puluhan juta demi mengganti warna mobil mereka. Dan akhirnya, dengan pembangunan yang berjalan sangat pesat, Ashgabat berhasil mengalahkan Hong Kong pada tahun 2021 sebagai kota termahal di dunia. Meskipun dikenal sebagai kota yang memiliki beragam pencapaian, pembangunan megah di Ashgabat sering mendapatkan kritik dari pengamat internasional sebagai simbol ketidaksetaraan serta prioritas yang salah arah. Pembangunan Ashgabat menghabiskan dana yang sangat tinggi, di mana sebagian besar dana ini berasal dari pendapatan ekspor gas alam Turkmenistan. Pengamat menilai bahwa pemerintah telah salah dalam mengalokasikan dana besar untuk proyek prestisius, sementara di sisi lain kebutuhan dasar rakyat kurang terpenuhi. Padahal, dana yang digunakan untuk membangun bangunan mewah, monumen, serta infrastruktur yang mencolok, bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih urgen seperti kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang megah di Ashgabat tampak kontras dengan kondisi kehidupan di bagian lain di Turkmenistan, di mana banyak penduduk menghadapi kesulitan ekonomi. Itulah sebabnya fokus pada proyek besar-besaran di Ashgabat dinilai tidak mencerminkan prioritas, mengingat adanya masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas di Turkmenistan. Pada dasarnya, Turkmenistan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, terutama sektor hidrokarbon. Turkmenistan memiliki cadangan gas alam terbesar keempat di dunia setelah Iran, Qatar, dan Rusia. Cadangan gas di negara ini diperkirakan mencapai 19,5 triliun meter kubik, sehingga Turkmenistan menjadi salah satu pengekspor gas alam terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 190 miliar meter kubik per tahun. Turkmenistan memiliki cadangan minyak bumi terbesar ke-12 di dunia, dengan cadangan mencapai 10,1 miliar barel, di mana kemudian negara ini memproduksi sekitar 200 juta barel minyak bumi per tahunnya. Selain itu, Turkmenistan juga memiliki sumber daya lain seperti mineral yodium, sodium sulfat, kapas, gandum, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Pendapatan melalui beragam sumber daya ini digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan kota Ashgabat, namun sayangnya pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang proyek-proyek pembangunan, dan bagaimana dana tersebut digunakan. Lebih dari itu, Turkmenistan sering dianggap sebagai salah satu rezim paling tertutup di dunia, bersama dengan Korea Utara. Pemerintahannya yang dikenal memiliki sikap otoriter, membatasi kebebasan pers, ekspresi, dan akses terhadap informasi bagi masyarakatnya. Kekuasaan di negara ini telah dipegang oleh pemimpin yang sangat kuat dan seringkali diwariskan secara nepotistik. Sapar Murad Niyazov, yang memimpin negara tersebut sejak meraih kemerdekaan dari Uni Soviet hingga kematian pada tahun 2006, mendirikan kultus kepribadian yang luas, serta membuat kebijakan yang sangat eksentrik. Kemudian, penerusnya, yaitu Gurbanguly Berdimuhamedo, juga mengikuti jejak serupa, meskipun dengan gaya pemerintahan yang sedikit berbeda. Negara ini juga sangat tertutup terhadap media asing serta organisasi internasional, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang apa yang terjadi di dalam negeri ini. Pemerintah mengontrol semua media dalam negeri, dan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia seringkali sulit untuk diverifikasi. Akses internet diatur cukup ketat, dengan banyak situs web yang diblokir serta aktivitas online yang dipantau. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like,
komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.